Pada tanggal 17 Agustus 2026, persiapan pasukan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Posisinya siap. Posisinya siap. Kita suara. Penghormatan kepada komandan upacara. Kepada komandan upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing pemimpin pasukan kembali ke kanan barisan masing-masing. Kerjakan! Pimpinan saya ambil alih. Seluruhnya siap! Gerak! Istirahat di tempat! Laporan perwira upacara kepada inspektur upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya siap! Gerak! Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, hormat! Gerak! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Makmur upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Langkah tegap, maju. Jalan. Buka formasi. Jalan. Gerak. Gerak. Siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat!
Untuk formasi. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Inspektur Upacara dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
keterwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saudara masyarakat Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, jajaran Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Daerah, beserta seluruh kepala OPD di lingkungan Kabupaten Bojonegoro, para pimpinan instansi, vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, segala berdiri undangan, dan khususnya anak-anakku Paski Braka Kabupaten Bojonegoro dan sebagainya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sudah menghadiri resepsi kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Resepsi kenegaraan ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan. Ini adalah momentum sakral bagi kita semua untuk bersyukur, merenung, sekaligus memperkuat komitmen kebangsaan tugas kita. Hari ini
ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, inovasi dan prestasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang hikmah ini saya ingin menyampaikan laporan mengenai capaian indikator pembangunan makro Kabupaten Bojonegoro melalui kerja sinergis antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kita patut bersyukur atas fondasi kokoh yang terus kita bangun bersama. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita cermati bersama sebagai bahan evaluasi dan strategi ke depan, antara lain sebagai berikut. Kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Bojonegoro terus bergerak ke arah yang lebih baik. Indeks pembangunan manusia (IPM) kita melalui dari baseline 72,75 pada tahun 2024 menjadi 73,74 pada tahun 2025. Melampaui target yang ditetapkan sebesar 73,54. Peningkatan IPM Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 sebesar 0,99 poin, merupakan peningkatan tertinggi se-Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan IPM Kabupaten Bojonegoro sebesar 1,36%, merupakan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jawa Timur di tahun 2026 ini. Kita optimistis mematok target sebesar 74,21. Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2025 menunjukkan performa yang luar biasa. LPE Migas memiliki angka 5,32 dan LPE non-migas mencapai 6,12. Di mana keduanya jauh melampaui target awal 2025. Namun, menyadari sifat fluktuatif dari industri migas serta normalisasi pasca lonjakan ekonomi, target LPE 2026 ditetapkan secara realistis dan terukur, yaitu 1,83 untuk migas dan 5,68 untuk non-migas. Fokus kita kali ini adalah menjaga stabilitas konsumsi domestik dan memperkuat sektor-sektor non-migas yang lebih berkelanjutan. Tingkat kemiskinan di tahun 2025 sempat mengalami dinamika di angka 11,49%. Hal ini menjadi alarm dan mengingat bahwa pemerataan kesejahteraan memerlukan intervensi yang lebih tajam dan tepat sasaran. Target tahun 2026 adalah menekan angka kemiskinan secara masif hingga menyentuh 10,55%. Hadirin yang berbahagia, mencapai target kemiskinan yang berada di angka 11,49% pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak tinggal diam. Oleh karena itu, demi mengejar target penurunan kemiskinan yang agresif sebesar 10,55% di tahun 2026, kita melakukan intervensi langsung secara masif dan tepat sasaran melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur pada rakyat, di antaranya 1. Program Gayatri, gerakan ayam petelur mandiri. Kita kuatkan ketahanan ekonomi keluarga prasejahtera dengan menyasar 4.400 keluarga menerima manfaat KPR. Melalui program ini, masyarakat miskin diberikan kemandirian modal untuk menciptakan pendapatan harian. 2. Program Domba Kesejahteraan sebagai langkah konkret optimalisasi sektor peternakan berbasis potensi lokal. Tahun ini
kita menyalurkan bantuan ternak produktif kepada 3.325 KPM. Setiap keluarga diberi makan juga beserta pakan stimulan dan pelatihan intensif agar mampu berkembang menjadi sumber ekonomi baru. 3. Program Komega kolam milik keluarga untuk memperkuat kedaulatan pangan skala rumah tangga sebanyak 335 KPM telah difasilitasi paket sarana prasarana budidaya lele lengkap. Bantuan kolam ini memberikan akses sekaligus peluang usaha mikro bagi masyarakat pedesaan. Yang keempat, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH. Pemerintah daerah memastikan budidaya di sektor papan dengan perluasan perbaikan 817 penerima manfaat rumah tidak layak huni agar berubah menjadi hunian yang siap, aman, dan bermanfaat. Yang kelima, sektor sosial dan perlindungan anak. Kami berkomitmen hadir untuk anak-anak kita melalui penyaluran bansos yang dibagi 7.116 jiwa bansos keluarga anak terlantar, bansos stunting, bansos stabilitas produktif, dan bansos kemiskinan ekstrim. 6. Sektor pertanian. Sebagai lumbung pangan, kita terus mendukung pertanian melalui bantuan benih tembakau untuk mengoptimalkan 1.000 hektar lahan, bantuan serta bantuan benih sayuran. 7. Sektor kesehatan. Layanan kesehatan telah dirasakan oleh 490.468 jiwa warga Bojonegoro melalui jaminan menerima UHC, topang dengan penguatan rumah sakit umum daerah dengan layanan unggulan jiwa. Yang ke-8, sektor pendidikan. Selain memberikan beasiswa keluarga miskin bagi 415 penerima beasiswa 10 sarjana per desa, beasiswa skantis, beasiswa pondok pesantren, dan beasiswa tugas akhir. Kita juga memperkuat masa depan generasi bangsa melalui optimalisasi dana pribadi pendidikan. Hadirin yang berbahagia, peningkatan HUT yang ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini membawa semangat besar untuk terus melaju menuju Indonesia emas. Bagi Kabupaten Bojonegoro, pernikahan sejati dijamankan melalui perwujudan visi dan tujuan strategis RPJMD Kabupaten Bojonegoro, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Alhamdulillah, berkat konsistensi kita dalam mengawal target-target RPJMD tersebut, gotong royong seluruh elemen birokrasi dan masyarakat telah membuahkan berbagai lompatan prestasi besar di tingkat nasional. Antara lain, 1. Sektor ketahanan pangan dan pertanian. Kabupaten Bojonegoro membuktikan diri sebagai lumbung pangan utama dengan meraih penghargaan peringkat ke-6 meningkat produktif beras nasional tahun 2025. Ini bukti dedikasi para petani kita yang luar biasa, didukung stimulus program daerah yang tepat sasaran. Yang kedua, sektor layanan kesehatan. Sebagai wujud nyata memenuhi hak dasar manusia, maka Bojonegoro berhasil meraih penghargaan universal Congress Award 2026 kategori harga dari pemerintah pusat. Ini menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Bojonegoro
tanpa diskriminasi. 3. Sektor tata kelola pemerintah. Ini dia birokrasi yang melayani dengan terbukti dengan Kabupaten Bojonegoro sebagai kabupaten kinerja tinggi. Pandangan mempertegas bahwa transparansi, akuntabilitas dan kelancaran pelayanan ketika menjadi di jalur yang sangat tepat. Yang keempat, sektor kesejahteraan keluarga dan penurunan stunting. Ada puncak peringatan dari luar nasional, dari keluarga nasional, Rakernas yang ke-33 tahun 2026. Bojonegoro berhasil memenuhi penghargaan. Sekaligus tiga provinsi Jawa Timur prestasi pokok komitmen kita dalam membangun ketahanan keluarga serta percepatan penurunan stunting demi mencetak generasi unggul yang siap bersaing. Semua pencapaian ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan indikator bahwa arah pembangunan kita sudah benar dan berjalan sesuai track RPJMD yang telah kita sepakati bersama. Tantangan ke depan menuntut kita untuk mempertahankan capaian ini sekaligus mempercepat program penuntasan kemiskinan dan pemerataan infrastruktur bawah desa. Saya mengajak seluruh jajaran birokrasi, Forkopimda, stakeholder dan seluruh masyarakat Bojonegoro untuk tetap bersatu dalam visi pembangunan. Hidangan itu sektoral, perkuat sinergi dan mari kita gotong royong membangun Bojonegoro. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah menyukseskan seluruh rangkaian peringatan dari ulang tahun yang ke-81 Kabupaten Bojonegoro. Mari kita jadikan resepsi sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi dan menyalakan bulan api semangat perjuangan di dada kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Sekian dan terima kasih. Monggo maaf dengan tertulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوفي نعمه ويحافظ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia nikmat kemerdekaan ke-81 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam pemeliharaanmu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampuni pula orang tua dan guru kami, ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami, ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Ya Allah, Tuhan, tempat semua permohonan tertuju, hanya kepadamu semua doa dan cita bertumpu. Semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu-membahu. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara bahwa upacara telah selesai. Pak, dulu terus Pak. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Seluruhnya tanpa penghormatan khusus, bubar barisan. Jalan.
SMK, BPT, lembaga desa, perangkat desa, Linmas, Plastik, organisasi adat muslimat dimohon untuk mengambil konsumsi di mobil atau di belakang podium. Terima kasih semuanya saja untuk para sivitas akademika dari MA, SMK, MTS sebelum Dakin dan semua guru dari SDN Margabung 1, 2 MI Al-Hikmah. Monggo sedaya mawon merapat ke mobil untuk mengambil konsumsi. Terima kasih. Eh,